pengujian parameter rata-rata digunakan karena, nah jadi kalau misalkan kita uji T dan pengujian parameter digunakan karena, nah ingat ya uji T itu kan kemarin ada dua tuh kemungkinannya. Uji T yang dia rata-rata ini maksudnya rata-rata independen ya. Jadi kalau misalkan parameter rata-rata ya. Oh rata-rata biasa deh. Nah kalau misalkan rata-rata biasa kan ada tiga kemarin tuh. Ada kalau misalkan varians yang diketahui itu pakai Z kan ya. Kalau varians yang nggak diketahui kita tinjau lagi tuh nanti banyak sampelnya. Kayak pohon yang kemarin kakak bikin. Jadi bikin tinjau sigmanya dulu. Kalau sigmanya nggak diketahui, baru kita pakai N-nya. Jadi kalau misalkan N-nya besar, kita pakai Z tetap. Tapi kalau misalkan N-nya kecil, nah itu kita harus pakai sampel, pakai T ya. Jadi dia dipakai apabila parameter simpangan baku tidak diketahui nilainya dan ukuran sampelnya kecil. Jadi yang lebih tepat itu ukuran sampelnya kecil ya. Jadi kalau sampelnya kecil dia nggak bisa kita dekati dengan distribusi normal. Oke, jadi nomor 20 itu jawabannya B ya. 21 penggunaan central limit theorem dalam metode analisis tidak dapat digunakan untuk inferensi ya. Kalau central limit theorem ini kan kemarin tuh bunyinya apa tuh? Nah, kalau untuk rata-rata kan ya. Jadi dia untuk rata-rata atau proporsi. Nah, jadi dia central limit theorem ini buat distribusi normal kan ya. Jadi yang distribusi apapun itu untuk pendugaan rata-rata termasuk proporsi juga ya. Proporsi itu kan rata-rata juga. Itu itu adalah mendekati normal apabila n-nya besar atau dia pusat juga. Jadi yang tidak dapat dilakukan adalah pada saat melakukan ragam populasi independen. Nah, kalau ragam populasi independen kan kita pakai pakai pengujiannya menggunakan uji F ya. Kalau misalkan populasinya normal. Tapi kalau misalkan populasinya nggak normal, kita pakai uji-uji lain kayak uji Bartlett atau uji yang lainnya juga bisa. Oke, nomor 21 ada yang mau nanya? Ini kita sambil cek-cek ya, udah ada berapa nih? Udah ada 10. Oke. Oh ya, ini ada yang nggak tahu cara masuknya. Boleh diulang Kak yang nomor 21. Oh ya, 21 tadi central limit theorem ini intinya dipakai buat menduga rata-rata ya. Mau dia rata-rata dari yang variabelnya kontinu ataupun rata-rata dari variabel kategorik atau proporsi. Jadi sebenarnya kan proporsi itu kan rata-rata dari variabel kategorik yang kita encoding 0 sama 1 ya. Jadi dia kita bisa sebut sebagai rata-rata juga tapi pada variabel yang kategorik. Karena kan dia persentase ya. Kalau persentase itu kan kategori yang ditinjau dibagi seluruh kategori yang ada. Nah, jadi penggunaan set limit theorem itu nggak bisa dipakai kalau misalkan kita mau inferensia ragamnya. Karena kalau ragam ini kan kita menggunakannya kan uji F atau uji Bartlett atau uji Leven misalkan. Tapi kalau Leven itu dia sensitif sama normalitas datanya. Jadi ada 3 tipe ya. Kalau misalkan datanya normal itu kita bisa pakai uji Leven atau uji F. Tapi kalau misalkan datanya tidak normal, itu lebih baik menggunakan uji Bartlett kalau misalkan mau uji varians. Itu di luar dari soal ini sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan tiba-tiba ada soalnya gitu kan. Terus nomor 22 ya kita lanjut. Oke, sama-sama. Dalam inferensi ya, jika nilai level of signifikan diperbesar dari nilai sebelumnya, maka tingkat signifikansi ini kan alfa kan ya. Oh ya, ini kemarin kayaknya udah, oh belum ya? Belum. Oke. Jika nilai level of signifikan diperbesar dari nilai sebelumnya, maka kalau level of signifikan yang diperbesar atau alfanya diperbesar, kemarin kan kakak ada gambarin kan ya, yang bentukannya kayak gini. Nah, ini distribusi normal. Ini kalau misalkan alfanya kecil itu kan segini kan ya. Kalau alfanya diperbesar, otomatis luasnya ini juga diperbesar. Nah, jadi dia jadi ada nambah segini gitu. Nah, dia semakin besar alfanya, semakin dia ke dalam, otomatis panjang antara ini sama ini, jaraknya itu makin mengecil. Atau panjang selang kepercayaan parameter menjadi lebih pendek dari sebelumnya. Jadi B jawabannya. Kak, kenapa nggak C atau D, Kak? Nah,
C itu maksud dari sini kita nggak tahu kan ya. Kalau misalkan alfanya 10%, tapi kalau statistik uji kita berkata p-value-nya misalkan 11%, itu kan pasti dia kan akan gagal ditolak ya. Tapi kalau misalkan dari statistik uji kita dapatnya 1% doang, itu kan ditolak jadinya tuh. Nah, jadi ini belum tentu nih, kita nggak bisa pastikan. Jadi belum pasti hipotesisnya ditolak ataupun tidak ditolak. Nah, jadi gitu ya jawabannya. Oke, kita clear ya. Ini nomor 22 clear. Ini udah berapa nih Anjo ini? Sambil kakak lihat ya, udah ada 12. Sampai 15 dah kali ya. Yang lain ayo. Kodenya 241359 ya. 241359. Oh ya, nanti soal-soalnya tuh ada yang levelnya mudah, ada yang levelnya susah. Jadi kalau susah kakak kasih 1 menit. Kalau misalkan mudah mungkin 30 detik aja ya. Mungkin kalian cepet gitu jawabnya. Ya nggak perlu mikir banyak. Nah, kalau misalkan soal komplain ini kan banyak banget kan ya. Jadi kalian tuh usahain seminimal mungkin gitu. Kayak kalian jawab soal UN juga. Jadi seminimal mungkin waktunya dipakai buat jawab soal yang sebanyak itu. Apalagi kan dia singkat banget. Kalau UN kan masih 2 jam ya kalau nggak salah. Jadi buat 50 soal itu kan kayak perbandingannya kan masih bisa 2 menit lah. Kalau ini kalau nggak salah cuma bisa 1 menit gitu satu soal. Makanya nih harus dibiasain. Oh iya, buka quizisnya itu quizis.com /join atau joinmyquiz.com. Nah, itu ya. Oh iya, ini harus anu ya. Kalau mau masuk ini harus punya akun dulu atau gimana sih? Aku orang ngerti juga sebenarnya sistem ini. Sistem dari quizis ini. Kayaknya kendala di akun ya, yang belum join. Oh, harus masuk pakai akun. Oh, baru tahu. Pantes ya, cuma 15 yang join. Padahal ada berapa nih? Ada 29. Oke deh, kita sampein. Kita tunggu bentar lagi ya, sampai 20 lewat 5 paling lama ya. Nah, mungkin nanti yang belum anu, kita sekalian kita bahas juga nanti soal kuisnya ini ya. Tapi selesai soal di modul kita bahas, jadi kita bahas nanti terakhir. Dan kakak juga ada soal-soal dari K2 sih ya, sebenarnya bukan K2, U2 sih ya, bukan dari Metsat doang. Nanti kita bahas juga ya sekalian. Takutnya ada yang muncul gitu soal-soalnya. Oke, udah ada 17 ya. Kasian banget ya lollipop dari tadi muter-muter. Makin kecil dong itunya. Apa sih spiralnya? Kan lollipop ya, muter-muter. Oke, udah ada 18 nih yang join. Kita start aja ya, gimana yang lain? Gimana? Kita start aja atau tunggu lagi nih? Mohon maaf banget ya kalau misalkan yang belum punya akun jadi kerepotan bikin akun. Oke deh ya, kita paskan 20 lewat 5. Nah, udah ada 20 nih yang join. Enak juga ya. Oke, dikit lagi 20 lewat 4. Ya, sampai semenit lagi ya harusnya ini.
Udah 25 ya. Kita start ya. 3, 2, 1. Oke, kita start quiznya. Yuk, soal pertama. Udah ada siapa Hayu sama si S nih. Anak stan belum. Ya, belum anak stan. Bisa-bisanya ya. Nah, ini untuk yang soal panjang ini kalau bisa dilihat-lihat, baca dulu dan sampai semalam. Nah, itu siapa Hayu tuh udah salah dua tuh. Hati-hati ya. Iya, siapa Hayu udah naik gitu. Ada Hyuka nih, yang paling tinggi. 3 kali strike tuh. Wish, ada yang ini nih bener semua nih. Keren, keren. Ini yang itu siapa deh? Keren juga ya. Bener semua strike 4. Kita coba ya. Satu soal. Masih ada yang nol ya. Yang belum isi sama sekali. Nah, anak stop. Ini GG sih pro player. Ada Shisha. Ini yang strike-strike ini. Dan sampai sana ya ini. Sudah 6 strike nih. Keren, keren. Aduh, 3 strike. Gila-gila. Iya ya, di stand belajar satu ya. Ya, di stand itu kalau nggak salah semesternya itu buat yang di 3 itu fisikanya itu semester 5 mereka. Jadi semester kemarin belajar harus. Dan sudah ada yang sesi berapa ya? Ada 6 ya. Nah, akhirnya si V kalah juga dia. Salah juga ini. Tapi ini loh, cuman beda 1 poin tapi kok mirip-mirip ya angkanya. Oh mungkin karena Hyuga cepat jadi juga. Nah,
V di bawah si C. Tidak kosnya. Salah gimana sih? Boleh dua mesin. Oh ini nih yang Anissa Anissa ini yang sama apa ini? Nah ini juga ini nih. Pernyataan tentang statistik. Ini yang banyak bener ini soal nomor ya hijau 6. Nah ini. Nah ini kan tipikal soal yang pasti keluar tiap kali ujian ya. Nggak mungkin nggak keluar ini. Tentang alfa sama beta. Oke. Tinggal NRA nih lagi satu nih. Ini yang bawah-bawah nih, Aunin kedua ini nggak ini ya. Nggak jawab ya. Oke. Nah ternyata juara satunya dikelola oleh si Shen ya. Ini ada kemungkinan nggak? Ini dua ini masih bisa ngejar sih kalau misalkan mereka dia juga nih Mutia juga bisa ngejar nih kalau misalkan dia jawab 9 benar. Ini tiga ini masih jalan apa gimana? Ada Y, ada P, ada S. Ya Allah, nama-namanya. Gimana? Mau di aja atau gimana? Belum 10 menit tapi ya. Masih ditungguin lah ya. Sampai 20.15 nih. Nah, P mengejar nih. Udah 3 kali strike. Yang keren tadi sih P ini sih dia bisa sampai 7 kali loh bener. Ini aku yakin dia takut ditanya-tanya ini nanti. Makanya dia salahin. Nggak ditanya-tanyain kok. Nah, nah dia udah mau keluar. Tinggal P sama S-nya lagi nih agak banyak. Ini yang lain nggak ngelanjutin ya. Nah, masih banyak tuh P. Nah, ya udah kelar. Oh, jadi dia nggak ini ya. Padahal ini lebih banyak ya ininya. Tapi nggak bisa ngelewatin. Ini mungkin karena waktu ya. Nah, kan kayaknya karena waktu juga deh. Ada P ini. Ini S gimana S? Oke. Udah 5 strike juga nih. Serem juga nih P. Nah, mantap. Nah, ini udah keluar tuh. Nah, ini buat S gimana nih? Gimana teman-teman? Kita lanjut atau akhirin aja nih? Ini kalau mau ngakhirin gimana? Oh ini ada N. Oke kita langsung N aja ya buat lihat nanti gimana soal-soalnya. Ini masih ada yang jawab tadi ya? Oke deh, kita N aja ya. Karena ini 42% ya akurasinya nih. Lumayan susah berarti soalnya ya. Nah, kita N ya. N. Nah, peringkat satunya tadi si Shi. Duanya V sama tiganya NRA. Congrats ya buat yang udah bener banyak. Nah, kita lihat nih ya, soal yang paling susah itu kalau dari sini kita tinjau dari yang paling susah dulu ya. Kita bahas soal ini dulu aja atau bahas soal di modul tadi dulu? Kalian anaknya gimana?
bahas soal ini dulu ya. Oh iya, tuh ada yang bilang. Oke, yaudah kita, mumpung kita udah buka ini ya, screen-nya, kita sekalian bahas aja ya soal-soalnya ya. Oke, ini yang paling banyak salah ini yang Q2 nih ya. Nah, soal ini Kak katanya. Nah, jadi Q2 ini banyak banget yang salah nih. Kita lihat soalnya dulu ya. Nomor 2. Nah, ini nih. Anissa ingin menguji beda rata-rata dari UTS Medstat kelas 1, kelas D31 dan D32. Untuk itu dia mengumpulkan data dari 10 mahasiswa kelas D31 dan 15 siswa mahasiswa kelas D32. Nah, ini otomatis kan sampelnya kecil kan ya. Dari data sampel didapat bahwa rata-rata UTS sekian dengan standar deviasinya sekian. Nah, dari sini kita tahu standar deviasi populasinya atau varians populasinya nggak diketahui. Nah, jadi kalau varians populasinya nggak diketahui, terus sampelnya kecil, kita pasti pakai uji T kan ya. Nggak tahu itu uji T-nya yang mana tapi. Nah, jadi nanti kita deteksi uji T yang mana dengan uji kesamaan varians. Nah, di sini hasil uji Jalqueber adalah memberikan keputusan gagal untuk menolak H0. Nah, berarti kalau ini gagal tolak H0, berarti ujinya hasilnya apa tuh? Normal kan ya? Kalau Jalqueber. Jalqueber itu kan uji normalitas. Jadi kalau dia gagal tolak H0, berarti dia normal. Terus uji Fisher untuk rasio varians menunjukkan keputusan gagal tolak juga nih. Nah, karena dia gagal tolak, otomatis kan sama kan ya itunya. Apa sih namanya? Eh, varians dari kedua populasinya sama. Nah, jadi kita pakai yang menggunakan S pool. Nah, ini mungkin karena sedikit ngeceng nggak pertanyaan jawaban-jawabannya tuh. Situ kan yang jawabannya yang asli malah yang itu ya, yang nggak ada SP-nya. Harusnya kan ada SP-nya tuh. Ini kebanyakan jawabnya yang ini SP. Nah, tapi sebenarnya standar error itu bukan si SP kuadratnya itu, tapi standar error itu adalah SP dikalikan 1/N1, SP kuadrat dikalikan 1/N1 ditambah 1/N2. Jadi jawabannya itu yang D ya. Sebentar ya kakak, ambil pulpen dulu buat jabarin ininya. Kenapa sih jadi kayak gitu kak? Gitu kan. Oke, kita whiteboard dulu ya. Nah, tadi kan diketahui dari soal kan sampelnya kecil. Yang satu kurang dari 30, N2-nya juga kurang dari 30. Nah, terus tadi diketahui juga dari soal katanya variansnya tidak diketahui. Nah, variansnya tidak diketahui, sama tadi katanya X-nya berdistribusi normal kan ya. X1-nya berdistribusi normal, X2-nya juga berdistribusi normal. Nah, terus tadi katanya hasil uji, ini JB ya, hasil uji Jar-Quebera. Terus katanya hasil uji Fisher, itu gagal tolak kan ya. Kalau gagal tolak berarti kan sigma 1 kuadratnya sama dengan sigma 2 kuadratnya. Nah, ini kita estimasi menggunakan S kuadrat pool atau S kuadrat P. Nah, rumus S kuadrat P itu sama dengan N1 min 1 S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 S2 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, ini ya. Nah, nanti untuk nyari SE-nya, SE itu kan yang di bawah itu kan ya. Kalau rumusnya nanti X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang mu 1 dikurang mu 2 dibagi sama SE. Nah, SE-nya ini apa? Tinggal SP kuadrat. Nah, SE kuadrat kan tadi ya yang ditanyakan. SP kuadrat dikalikan 1/N1 ditambah 1/N2. Nah, ini kita tinggal kaliin nih. Berarti ini sama dengan yang atas ini. Tulis ulang. Titik dikalikan sama 1/N1. Sorry, kejauhan. 1/N1 ditambah 1/N2. Nah, jadi dia kayak gitu ya cara dapetinnya. Jadi jawabannya itu yang agak susah tadi tuh. Nah, ini ya. Jadi jawabannya yang
D ini. Jadi cuma ada 2 nih yang benar nih. Nah, udah ada 2 yang benar berarti ini benernya itu karena kebetulan atau emang dia ahli di bidang statistik nih. Jadi sampai kita lihat ya yang benar tadi siapa. Ini ngerti di mana deh? Kalian juga ya bisa. Salah pencet gitu ya. Salah pencet berhadiah gitu ya. Nomor berapa tadi? Nomor 2 ya. Nah ini dia yang benar nih tapi emang keren sih orang emang pinter berarti nih karena dia benar hampir semuanya kan nih dan dia benar ini. Nah, mungkin di bawah-bawah ini mungkin ini juga dia benar atau mungkin salah pencet gak tahu kita kan ya tapi kakak asumsikan ini dia benar mencetnya ya emang dia tahu dari situ. Nah ini emang tahu dia berarti nih si Sisha ini. Nah si Sisha ini yang yang kayaknya emang pro dia. Ini cuman dia salah-salahin tuh nomor 7 sama 8. Oke, kita lanjut ya. Itu sebenarnya tadi bukan cuman rumusnya di otak atik dikit ya biar sampai ke situ. Lanjut ke yang paling rendah nomor 2 mana? Sort by accuracy-nya ya. Nah, jadi yang paling susah di sini. Nah ini di bawahnya merupakan pernyataan yang benar tentang statistik ya. Nah pernyataan yang benar tentang statistik itu kan kecuali nih. Nah, kalau statistikuan jelaskan ya kalau dia itu uh, penduga dari populasi. Nah, ini mungkin nggak ada yang nggak baca kecualinya nih ya mungkin. Nah, hati-hati ya nanti ya kalau pas ujian beneran nanti itu jangan sampai ini. Karena ini soal ini kakak ambil dari soal yang tahun lalu juga. Jadi ini pasti keluar nih kemungkinan besar salah satu di antara kalian atau mungkin beberapa dari kalian tuh ada yang dapat soal ini. Nah, itu jadi statistik itu benar merupakan dugaan dari nilai parameter populasi. Dia juga merupakan pembaca acak atau random variable. Jadi statistik itu kan ada distribusinya. Karena dia pembaca acak, dia pasti punya distribusi. Nama distribusinya adalah distribusi sampling. Terus dapat bersifat deterministik maupun stokastik. Namanya statistik dia pasti stokastik kan ya, atau acak. Namanya juga pembaca acak. Jadi dia nggak mungkin deterministik. Kemudian terakhir dia merupakan fitri sama acak yang diteliti. Jadi itu jawabannya yang D ya, yang kecuali. Berarti yang salah adalah dapat bersifat deterministik maupun stokastik. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak untuk nomor 10 nih? Pembahasannya itu yang D kan ya? Oh ya, kali aja kakak salah bikin kemarin. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan kita lihat lagi yang agak susah juga nih. Nah, yang Anissa ini ya, Anissa ini mungkin karena soalnya panjang, terus motif-motif dikit doang. Jadi nanti mungkin ada yang mikir itu soalnya sama, tapi soalnya ini beda-bedain dikit nih. Nah, di sini sampelnya kecil kan ya, dilihat tadi sampelnya kecil. Terus uji jarak kebebarannya gagal tolak, berarti dia normal kan ya. Terus uji Fisher-nya di sini keputusannya tolak H0. Nah, jadi dia tolak H0 untuk uji Fisher-nya, tapi dia gagal tolak untuk uji jarak kebebarannya. Jadi di sini dia distribusinya normal. Kalau uji Fisher-nya tolak H0, berarti dia tidak homogen variannya, berarti dia heterogen. Nah, jadi kita pakai derajat bebas dari yang heterogen kan ya. Nah, kita lihat nih, kalau yang ini bukan derajat bebas kan ya. Kalau ini untuk satu sampel N-1. Kalau ini untuk yang homogen. Jadi kalau misalkan uji Fisher-nya dia gagal tolak, maka derajat bebasnya itu yang ini. Nah, jadi yang benar adalah yang ini. Jadi dia heterogen ya. Nah, jadi sini lumayan banyak juga yang jawab 5 orang. Nah, jadi ingat-ingat ya rumusnya, ini S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2-nya itu dikuadratin lagi di luarnya. Nah, ingat ya, dari sini dikuadratin lagi di luarnya. Intinya pangkatnya itu harus 4 gitu, cara kalian ingatnya. Pangkat S-nya itu harus 4. Kayak ini kan S1 kuadrat dikuadratin lagi jadi 4. S2 kuadrat dikuadratin lagi jadi 4. Nanti S1 kuadrat dikali S2 kuadrat, jadinya kan pangkat 4 juga lah istilahnya. Kayak ada 4 kali dimensi 4 dari jarak gitu. Terus ini ada S1 kuadrat pangkat 2 lagi jadi pangkat 4 kan ya. Ini juga pangkat 4.
Nah, jadi itu tuh nanti cara ingatnya gitu ya. Sebenarnya ini rumusnya tuh kalau bisa ini didekati pakai ini aja nih, kalian ganti S1 per N1-nya itu jadi apa gitu. SE1 misalkan, SE1 ditambah SE2, SE1 kuadrat ditambah SE2 kuadrat, dikuadratkan, dibagi dengan SE2 kuadrat kuadrat, atau SE2 pangkat 4 gitu kan. SE1 pangkat 4 per N1 min 1 ditambah SE2 pangkat 4 per N2 min 1. Jadi yang intinya S kuadrat per N ini kalian ganti jadi apa gitu buat kalian ingat rumusnya. Oke, kita next ya. Ini emang agak susah ya ini. Oke, terus nah ini nih, soal Anissa lagi nih. Si Anissa emang suka bikin gara-gara ya. Sorry buat yang namanya Anissa. Nah, di sini ada sama kayak tadi, pertanyaannya cuman standar error nih. Standar error itu kan yang di bawah tadi ya. Standar error kuadrat. Nah, jadi di sini katanya tadi sampelnya kecil kan ya. Nah, ada tetap ya 10 sama 15. Terus standar deviasinya juga variasinya nggak diketahui. Otomatis kita pakai uji T kan ya. Variasi nggak diketahui, sampelnya kecil. Terus di sini uji jarak Weberanya gagal tolakan nol, berarti kan normal. Terus hasil uji Fisher-nya dia menunjukkan keputusan untuk menolak nol. Nah, otomatis ini kita pakai yang kasus keempat, di mana variasinya nggak diketahui. Nah, jadi yang ini tadi, nah soal yang ini tadi, sorry. Ini kok nggak bisa digeser ke sini. Oke, jadi ini soal yang ini, oh ini per nomor ya, dia nggak per kesulitan tadi. Oke, jadi kalau kayak gini, ini kan kita datanya lagi. Sampelnya ini pakai kasus yang keempat. Jadi yang variasi yang nggak diketahui, terus n-nya kecil, terus rasio lagi. Variansnya nggak sama. Jadi kita pakainya yang ini ya. Oke, jadi kasus yang kedua, di mana n-nya besar dan kita pakai Z, sama kasus keempat, di mana n-nya kecil dan kita pakainya T yang dari bebasnya macam-macam tadi rumusnya, itu kita pakainya sama ininya. Standar errornya tetap kayak gini. Nah, itu ya. Next. Ini nggak kepencet exit kan tadi ya? Nah, kepencet dong guys. Bentar-bentar lah. Ntar ya, kakak stop share dulu, takut nanti ada yang lihat macam-macam. Malah ke ini ya, ke out. Yaudah kita bahas sisanya deh ya. Mana ya? Oke, ini ya. Tadi ini Anissa-Anisaan udah ya tadi kita bahas ketiga-tiganya. Terus Anissa lagi. Nah ini nih, peluang untuk melakukan hal yang benar. Nah ini hati-hati ya nih. Kemarin ada di soal yang kakak dapat persis kayak gini bentukannya. Peluang untuk melakukan hal yang benar dengan menolak hipotesis nol yang yang salah bernilai. Nah jadi peluangnya itu nilainya berapa gitu kan? Nah katanya melakukan hal yang benar nih, melakukan hal yang benar itu berarti kan mengambil keputusan yang benar dengan menolak hipotesis nol yang salah. Jadi hipotesis nolnya kita tolak, terus hipotesisnya itu nolnya itu salah. Berarti peluang hipotesisnya nolnya ditolak, given hipotesis nolnya salah. Atau sorry, kok dia ke ini lagi ya? Ini kayak gimana? Cancel ya. Oke, jadi di sini jadi peluang eh, tolak H0, given H0 salah. Nah, ini kan kita harus nyari itu kan ya. Ingat dulu ya. Pertama kalau alfa itu kan kalian bisa ingatnya alfa kan ya. Alfa sama dengan peluang peluang gagal tolak H0 padahal H0-nya benar. Nah, ingat ya, ini H0 benar kan parameter kan ya sebenarnya atau given gitu ya, sesuatu yang diketahui. Nah, terus tolak H0 ini yang sifatnya kategori variabelnya. Jadi buat nyari ini satu min alfa itu yang ininya doang yang kita ubah. Jadi peluang gagal tolak H0
given H0-nya benar. Nah, terus gimana Kak kalau misalkan yang salah? Ingat ya, cara ingatnya beta itu kan salah kan ya? Beta itu salah kan ya? Berarti dia peluang, kalau salah itu berarti kan kalau H0-nya salah, kita terima. Berarti kan peluang terima H0 atau gagal tolak H0, H0-nya salah. Nah, dan sisanya satu dikurang beta, berarti tinggal yang ininya kita ganti, yang di depan. Peluang, kok jelek banget ya? Peluang tolak H0 given H0 salah. Nah, ini intinya sebenarnya uji itu kan kita sebenarnya mau menolak apa yang diklaim sebelumnya kan ya. Makanya kita uji. Nah, makanya ini disebut sebagai power of the test. Jadi kekuatan uji itu di sini. Nah, itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak untuk yang ini nih? Tadi ini kalau nggak salah nomor 4 juga kecil ya itunya. Nggak kecil deh, medium tadi. Warnanya kuning. Yang tadi kan 5, 6, sama 7 ya. 4, 5, 6. 7 juga merah kalau nggak salah tadi. Oke, ini kan berarti udah clear? Atau ada yang mau ditanyain buat yang ini? Ya ada? Kalau nggak ada, kita lanjutin ya. Ini ada yang ngechat nih. Clear ya? Puasa hari Minggu, guys. Iya, hari Minggu ya. Kita clear semua. Oke, lanjut ya nomor 5. Tadi pernyataan berikut yang benar berkaitan dengan alfa dan beta adalah, nah ini ingat ya kemarin dia yang buat bikin alfa sama beta itu dia ingat ya. Kalau misalkan alfa naik, alfa sama beta itu dia berkebalikan. Jadi alfa, kok jelek ya alfanya? Alfa, ini dia proporsional dengan seperbeta. Atau dia berlawanan arah dan beta. Jadi alfa itu tidak searah dan beta. Jadi semakin besar alfa, kalau misalkan alfanya naik, lagi deh. Nah, kalau misalkan alfanya naik, gini ya rumusnya, ingetinnya betanya turun. Berarti kalau misalkan alfanya turun, berarti betanya naik. Nah, terus kalau misalkan n-nya naik, maka alfanya turun, betanya juga turun. Alfanya turun. Kalau n-nya naik, maka betanya turun. Jadi misalkan n-nya naik dengan alfa yang sama, betanya akan turun. Tapi kalau n-nya turun, betanya bakal naik. Nah, jadi alfa ini kan kita tetapin dulu kan ya. Yang bisa kita tetapin kan alfa kan ya. Kalau beta kan jarang kan ya kita tetapin. Jadi yang kita tetapkan dulu itu alfa. Jadi buat bikin biar betanya itu turun, maka kita biasanya menggunakan penambahan n atau sampelnya kita banyakin. Nah, jadi semakin besar alfa, ini harusnya semakin kecil. Bukan semakin besar, tapi semakin kecil. Nah, terus alfa turun jika sampel bertambah. Nah, alfa ini kan tetap, berarti kan dia nggak ada hubungan sama sampelnya. Kemudian besar sampel tidak mempengaruhi alfa maupun beta. Nah, besar sampel itu tidak mempengaruhi alfa, tapi dia berpengaruh terhadap beta. Berarti ini kan salah. Terus yang pilihan keempat, alfa adalah peluang gagal tolak H0 pada H0 salah. Kalau alfa itu kan tolak H0, given H0 benar. Terus beta turun jika sampel bertambah. Nah, jadi jawabannya terakhir ini ya. Nah, itu ya. Nah, oke. Kita sampai sini clear nggak penjelasannya? Hari ini kita bahas soal lagi ya, semuanya full. Karena kenapa nggak berhubungan sama alfa nih, dia nanya nih. Karena kan kalau dalam penelitian kan misalnya kan alfa itu kan kita udah tentuin duluan ya, buat tentuin apa berapa peluang kesalahan kita kan ya dari penelitian-penelitian. Jadi yang bisa kita pengaruhi itu nanti betanya doang. Karena alfa itu konstan biasanya kalau dalam satu penelitian.
Oke, ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Kita clear semuanya. Kita next ya. Nomor 6. Nah, ini tadi yang banyak yang bener ya. Ini udah jelas pasti keluar. Ini kemungkinan besar keluar. Karena dia pasti ya. Ini karena kan soal apa? Soal kompre itu kan mutarnya di situ-situ aja kan ya. Ini pasti muncul nih. Dalam pengujian hipotesis terdapat dua jenis kesalahan. Yaitu kesalahan jenis pertama atau type 1 error. Dan kesalahan jenis kedua. Kesalahan jenis kedua terjadi jika nah jenis pertama itu eh, jenis pertama itu kan apabila tolak H0 padahal H0-nya benar kan ya. Kalau jenis kedua itu adalah berarti kita gagal tolak H0, given H0-nya salah. Kita terima, berarti kalau gagal tolak berarti jawabannya terima kan ya. Nah, jadi terima H0, tapi H0-nya salah. Nah, ini gampang kan ya, ini kalian kebanyakan udah tahu juga pasti. Terus nomor 7 nih. Nah, ini nih, kakak ingetin lagi ya, buat buat kalian nentuin wilayah kritis atau wilayah penolakan H0, nah itu adalah mengikuti dari si ininya ya, hipotesisnya. Nah, kalau hipotesisnya itu hipotesis alternatif H1-nya ya maksudnya. Jadi kalau misalkan H1-nya itu tandanya lebih tinggi atau lebih rendah, kalau dia lebih tinggi berarti nanti wilayah kritisnya juga lebih tinggi. Tapi kalau misalkan dia lebih rendah, itu dia harusnya kurang dari nanti tandanya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini nih. Kita lihat di sini H0-nya katanya di sini kan A lebih besar daripada B kan ya. Berarti kan itu masuk H1 apa H0? Oh ya, tadi nanti kita bahas ya buat yang itu. Nah, H1 kan ya, karena lebih tinggi. Kecuali kalau kata-katanya tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah. Berarti ini masuk H1 ya. Berarti mu A lebih besar daripada mu B. Berarti H0-nya mu A-nya kurang dari sama dengan mu B. Nah, jadi kita ngambil tandanya yang lebih dari kayak gini. Nah, lebih darinya yang mana? Karena ujinya satu arah, nggak mungkin kita ambil yang ini kan ya. Ini salah. Ini juga salah kan ya, karena dia beda tanda. Nah, tinggal ini nih. Antara yang keempat sama yang pertama. Nah, kita lihat nih tandanya. Tandanya. Nah, ini kan Z-nya kan dimutlakin. Kalau ini kan Z-nya biasa. Nah, jadi kalau misalkan kita mau satu arah, itu nggak usah kita mutlakin Z-nya. Jadi yang dimutlakin itu kalau misalkan dua arah, dan dia harusnya alfa per 2. Jadi ini udah jelas nggak match. Jadi jawabannya jelasnya ini ya. Oke, gimana? Oke, sebenarnya kakak pengen bikin proses juga sih, cuman tadi nggak sempat waktunya. Karena ada yang dikerjain juga tadi. Oke, yang lain gimana? Yang lain. Teman-teman semua gimana? Aman? Oke, ini ada yang mau nanya dari nih. Kak, boleh ulang pembahasan deterministik stokastik tadi katanya. Oke, tadi deterministik stokastik itu di mana ya? Deterministik stokastik tadi. Nah, ini. Oke, deterministik itu maksudnya gimana sih gitu kan? Deterministik itu kalau kalian bikin fungsi itu Y sama dengan korekursi ya. Y itu sama dengan AX plus BY gitu. Nah, kalau misalkan stokastik, Y itu sama dengan AX plus BY plus error. Nah, error ini yang bikin dia beragam. Nah, jadi makanya stokastik itu bersifat beragam atau punya distribusi atau dia acak kalau kita katakan. Kalau deterministik itu udah pasti nih. Misalkan kalian punya persegi nih. Nah, persegi yang ideal lah misalkan. Persegi ideal itu misalkan salah satu sisinya S kan pasti kan luasnya kan sama dengan S kuadrat kan ya. Nah, itu namanya deterministik. Jadi kita bisa tentukan dari salah satu parameter yang udah ada secara langsung tanpa ada error sedikit pun. Nah, itu namanya deterministik. Beda sama statistik, kalau statistik itu kan ada ragamnya kan ya, beda-beda. Misalkan pendapatan kan nggak bisa kita tok kan ya. Kalau misalkan pendapatan per kapita di suatu daerah 70 juta gitu, otomatis kan semua orang tuh 70 juta. Nah, itu kan nggak fair kan kayak gitu kan ya kalau misalkan kita katakan dia statistik. Nah, tapi kalau statistik itu dia pasti beragam.
Misalkan kalau pendapatan per kapitanya 70 juta tadi. Nah, misalkan si A pendapatannya 80 juta, si B itu misalkan 20 juta doang gitu. Itu per tahun ya misalkan. Nah, dan lain-lain. Jadi kayak gitu bedanya statistik sama deterministik sama stokastik. Jadi kalau deterministik itu langsung directly kita langsung nge bikin fungsi yang nggak ada errornya, tapi kalau stokastik itu ada komponen error atau keacakan yang bersifat random. Acakan bersifat random ya. Acakan random ya, Kak. Iya juga ya. Oke, itu ya untuk stokastik sama deterministik. Apa bisa dipahami? Oke, sip ya. Jadi kata lain stokastik itu acak ya. Kita lanjut tadi, ini udah ya, nomor 8 nih. Nah, asumsi yang harus terpenuhi ketika menggunakan analisis ragam atau ANOVA. Ingat ya, kalau ANOVA itu satu nih. ANOVA itu X-nya harus berdistribusi normal atau populasinya berdistribusi normal. Nah, terus setelah kita tahu dia populasinya berdistribusi normal, oh ya, sorry, yang pertama kita harus tahu dulu nih, ini sampelnya ini diambil secara independen atau enggak. Kalau misalkan dia nggak independen, otomatis kan kita nggak bisa bikin distribusi statistik yang semuanya normal gitu kan ya. Nah, jadi ini harusnya sampelnya independen. Populasinya normal, sampelnya independen. Terus setelah kita cek independensi sama normalitasnya, kita uji nanti varians populasinya. Nah, jadi kalau misalkan variansnya itu nggak sama, ini nggak bisa pakai ANOVA kita. Nah, jadi ini juga harus terpenuhi. Terus, nah terakhir nih, ini sebenarnya ya, kalau kalian baca dua ini berbeda kan harusnya kalian langsung sadar tuh antara dua itu doang. Itu maksudnya apa sih? Nah, kalau di ANOVA itu kan kita biasanya mencari pengaruh suatu perlakuan terhadap ini kan ya, terhadap suatu output. Misalkan nih kita beri pupuk, ini produktivitasnya berapa gitu kan, produksinya berapa kilo. Nah, produksi itu adalah variabel dependen sebenarnya. Jadi ANOVA ini memodelkan satu variabel kontinu, dependennya, ini independennya. Nah, dependennya kalau ANOVA ini kontinu. Nah, kalau independennya dia kategorik, semuanya kategorik. Nah, tergantung berapa variabel independennya nanti. Kalau variabel independennya ada satu, berarti dia cuma ANOVA one way. Kalau variabel independennya ada dua, itu ANOVA two way. Nah, terus kalau misalkan variabelnya ada dua, terus kita pakai metodenya rancangan acak lengkap misalkan. Nah, itu juga tetap dua kan ya. Terus kalau misalkan kita pakai rancangan acak eh, kelompok, nah kalau rancangan acak kelompok nanti ada tiga tuh faktornya. Ada dua yang independennya tadi, terus tambah satu kelompoknya. Nah, itu sebenarnya itu ya. Kalau kalian ingat materi ANOVA. Kalau mungkin nggak ada yang pengen kemarin ya ANOVA. Nah, jadi kalau misalkan ada dua variabel, terus kita menggunakan rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL, dia ada tiga ya. Ada rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, sama rancangan acak bujur sangkar Latin atau RBSL. Nah, kalau ini nggak ada faktor lain, jadi dia full ya sama karakteristik sampel yang kita pakai. Kalau RAK ini ada satu yang beda, jadi dia ada kelompoknya. Nah, makanya nanti ditambah satu. Nah, ditambah 0, ditambah satu. Kalau RBSL ini ada dua, berarti ditambah dua nanti. Nah, jadi nanti ada efek dari variabelnya, ada efek dari kelompok kalau pada RAK, dan pada RBSL dia ada efek dari dua faktor berbeda pada kelompoknya. Jadi ada dua kelompok, ada dua jenis kelompok nanti, ada levelnya. Terus ANOVA ini gini ya, kalau regresi biasa, kalau regresi linear atau OLS ya, OLS itu dia variabel independennya kontinu. Kalau variabel independennya itu minimal ada satu kontinu. Nah, kalau kemudian biasanya kan kalian ada reklog juga kan ya, regresi logistik. Nah, kalau reklog ini, dependennya ini udah jelas, dia kategorik. Nah, jadi kategorik di dependennya, kalau independen ini dia bebas. Mau dia kategorik, mau dia kontinu, tetap pakai reklog. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyain nggak?
Nah, nanti kan kalau kalian tugas akhir, ini kalian tugas akhir udah juga kan ya? Ini udah pada tugas akhir, udah pada ngerjain kan ya? Biasanya kebanyakan tuh metode yang dipakai itu pasti reclog tuh, reclog biner atau multi level atau apa. Ini dia, kakak boleh tahu nggak kalian pakai metode apa aja tuh? Ini kan kalian nggak ada namanya juga tuh, nggak ada pakai nama asli juga. Nggak apa-apa sebutin aja tuh metodenya apa aja yang dipakai. Ada yang nanya punya kakak nih. Nah, atau kan ada yang bilang reclog kan, ada yang reclog biner, nah tuh kan. Itu pasaran banget tuh paling banyak biasanya reclog biner. Jadi kalau reclog biner itu untuk kategorik dengan variabel independennya minim nggak ada batasannya mau dia mau continue mau dia kategorik tetap pakai regresi logistik. Atau kalian kalau misalkan kalian mau komparasi model, kalian bisa pakai regresi logistik, kalian bandingin sama misalkan random forest atau support vector machine atau SVM. Atau mungkin kalian mau pakai apa lagi ya yang mungkin bisa dipakai naive Bayes gitu itu juga bisa kan. Atau mungkin kalian kalau misalkan klasifikasi itu pakai neural network gitu. Nah, itu juga bisa kan. Nah, kalau kakak kemarin ini masih proses juga sih sebenarnya bikinnya belum kelar juga. Pakai ini, fuzzy neural network. Jadi Anvis ya namanya. Oke, kita next ya. Mungkin nomor 8 ini udah pada ini ya, udah pada disengit ya. Kalau misalkan ANOVA itu tinggal variasinya sama, sampelnya independen. Intinya dia pertama sampelnya dulu harus independen. Kalau sampelnya nggak independen, buang. Nggak usah pakai ANOVA. Nggak bisa dianalisis pakai ANOVA kita. Jadi kalau misalkan kita mau pakai ANOVA, tapi sampelnya kita nggak independen atau nggak random, ini kita nggak usah pakai ANOVA. Terus kalau misalkan populasinya nggak normal, itu kita analisisnya bukan pakai ANOVA, tapi kita pakai uji apa? Ada yang ingat nggak? Uji apa buat analisis misalkan ANOVA one way itu? Kita nggak bisa analisis nih pakai ANOVA karena nggak normal dia distribusinya. Ada yang tahu pakai apa? Ini kalian dapat nonpar kan ya kemarin? Nah ya, pakai nonpar. Nah, nonparnya uji apa tuh namanya? Kruskal. Nah, iya benar ya, uji Kruskal ya. Kruskal Wallis. Nah, jadi nanti dia di ranking, baru ya intinya ada rankingan ya kalau nggak salah. Kakak juga sebenarnya agak lupa materi nonpar ini. Karena udah lama banget ya. Nah, jadi materi nonpar juga. Oke, kita next ya. Kita clear semuanya. Nah, selanjutnya ada pernyataan yang benar gitu. Nah, di sini tentang koefisien korelasi ya. Nah, ini sedikit kakak singgung juga nih kalau korelasi kan kalau untuk nominal itu ada korelasi eh, kontingensi, ada juga korelasi apa ya namanya? Ada satu lagi nih yang biasanya dipakai yang perhitungannya itu lebih sederhana daripada koefisien kontingensi. Kalau kontingensi kan kita ngitung chi-square dulu kan ya. Nah, chi-square itu kan agak ribet ngitungnya dibandingkan ya korelasi-korelasi lain kan ya. Karena kita harus bikin expected sama observed juga dulu. Harus kita expected-nya dulu manual satu-satu. Kalau manual kan ribet kan ya. Kalau misalkan satunya apa ya namanya ya? Sebenarnya kakak lupa ya. Eh, apa ya namanya ya? Kita sambil ke atas dulu ya. Kemudian untuk ordinal itu bisa kita pakai yang Spearman atau polikorik juga bisa buat ordinal ya. Polikorik itu buat ordinal atau mungkin yang di SPSS itu kalian bisa lihat juga tuh di situ nanti ada tulisannya nih buat ordinal ini aja nih korelasinya. Terus kalau misalkan Pearson itu kan buat data yang interval atau rasio, tapi lebih utama ke yang rasio kan ya. Terus yang terakhir ada Spearman itu untuk ordinal bisa. Terus apa lagi yang belum ya? Spearman, Pearson. Oh ya, nama korelasi produk momen ini maksudnya korelasi Pearson ya. Kalau kalian ingat produk momen. Nah itu mungkin
Intinya tadi korelasi yang ini ada dua jenis biasanya yang umum dipakai kalau untuk yang data nominal. Nah, jadi di sini jawabannya apa, Kak? Nah, ingat ya kalau di sini yang ordinal itu bisa pakai Spearman. Jadi jawabannya yang B. Kalau polikorik itu ordinal, jadi bukan nominal. Kalau produk Moman itu harus minimal interval, jadi bisanya interval sama rasio. Kalau koefisien korelasi kontingensi, ini buat nominal. Terus determinasi, ini buat menentukan kontribusi variabel penjelas terhadap variabel dependen. Nah, itu ya. Oke, itu aja tuh. Ini sebanyak KSM Metsat ya, tapi kenapa ada arah-arahnya ke determinasi di regresi ya. Kita lanjut dulu ya ke modul. Kita tadi sampai nomor berapa? Ini yang nomor 22 tadi ya. Kita lanjut ke nomor 23. Nah, inferensi terhadap parameter rata-rata tidak dapat dilakukan untuk yang pertama, sampel acak dari populasi tidak normal. Dan populasi acak merupakan bilangan indeks. Sampel acak berukuran kecil dari populasi normal serta redistribution. Inferensi terhadap parameter rata-rata. Sebenarnya inferensi terhadap rata-rata itu bisa untuk semua distribusi kan ya, jadi nggak mesti normal. Jadi bisa free distribution bisa ini, tapi inferensianya itu nanti pakai tergantung sama analisis yang kita pakai. Kalau misalkan ini kan harus normal kan ya. Indeks. Ini maksudnya berupa indeks nih apa ya? Penyebab acak merupakan bilangan indeks. Ada yang ngerti nggak ini maksudnya purba? Nah, purba acak merupakan bilangan indeks itu apa? Indeks yang dimaksud itu indeks kayak indeks pembangunan manusia gitu kah atau indeks 0123 yang kayak enumerasi gitu? Ada yang ngerti? Oke, belum ada yang jawab juga. Kita asumsikan ini bilang indeks ini indeksnya harusnya ini benar ya kalau kecuali kalau misalkan indeks yang apa sih namanya? Indeks yang bukan itu loh, indeks yang bukan angka sebenarnya, tapi dia cuma buat penomoran. Nah, kalau penomoran itu kan nggak bisa kita hitung rata-ratanya kan ya, karena kan itu nominal katanya sebenarnya. Nah, antara B sih ini, nah ini agak susah nih kata-katanya. Takutnya indeks itu indeks yang pembangunan manusia, indeks pemberdayaan gender, dan kawan-kawannya itu tuh. Kita lanjut dulu ya, nanti kita coba cariin deh untuk yang 23 ini gimana. Di sini ada pembahasannya nggak? Ada ya? Oke. Kalau misalkan ini indeks, harusnya ini bisa sih ya. Indeks yang ini. Kalau yang ini kan jelas benar kan ya. Nah, jadi kalau parameter rata-rata sebenarnya bisa pada populasi yang tidak normal. Kakak bingung sama maksud predistribution ini sih. Predistribution itu distribusinya bebas atau dia nggak punya distribusi ya? Nah, kalau misalkan dia nggak punya distribusi, dia kan nggak ada parameter-parameternya kan ya. Jadi kita nggak bisa uji kalau misalkan nggak ada parameternya. Nah, mungkin kayaknya ini deh jawabannya. Soalnya kalau misalkan kita nggak ada parameternya, nggak ada distribusi tertentu yang mencakup dia, kemungkinan besar dia nggak bisa anu nih, di inferensi ya, otomatis kan parameter yang kita anu kan nggak konstan tuh. Kalau pre-distribution kan dia bisa ngikutin distribusi apa aja, atau mungkin distribusi yang belum ditemukan. Jadi harus ditemukan dulu distribusinya, baru kita inferensi parameternya. Jadi jawabannya D ya, kemungkinan besar ya. Kalau ini asumsinya bilangan indeksnya maksudnya bilangan indeks kayak indeks pembangunan atau indeksnya ekonomi dulu tuh loh, indeks Fisher, indeks apa sih? Itulah kawan-kawannya indeks Pasca, Raspberry itu masih bisa dihitung rata-ratanya. Nah, distribusi dari statistik uji yang digunakan untuk menguji beda rata-rata untuk dua populasi yang tidak independen, maksudnya dua populasi dependen ya, dan varians populasi tidak diketahui dan jumlah sampel sebesar N adalah, nah ingat kalau uji populasi dependen, berarti kan otomatis kan cuma satu kan ya, uji T doang. Jadi langsung aja nih coretnya ini.
Karena kan dua populasi, kita jadiin satu populasi. Nah, jadi nanti karena dia ini tidak independen, maka kita pakai ujinya uji T. Dan rumusnya itu kan yang pakai D itu loh. D sama dengan yang pakai D itu D min D per D bar ya di sini. D bar dikurang D per SD per akar N. Distribusi T dan derajat bebasnya N-1. Oke, kita next ya. Ini nomor 23-24 ada yang ditanyain nggak dulu? Supaya distribusi ini istilah baru ya. Entah dia distribusinya tentu atau enggak. Kalau enggak tentu, tapi nggak bisa dihitung ya parameternya. Jadi kemungkinan 23 itu ini ya. Dan pernyataan yang benar tentang pujian hipotesis adalah titik-titik adalah kecuali. Berarti yang salah tentang pujian hipotesis. Menerima sebuah hipotesis selalu berimplikasi pada hipotesis tersebut benar. Menolak hipotesis berarti menyimpulkan bahwa hipotesis tersebut salah. Nah, ini nih, kalau hipotesis itu kan sebenarnya ada dua tipe kan ya. Kita pengen, kalau kata-katanya biasanya nulis hipotesis itu terdapat cukup bukti untuk menolak. Berarti kan terdapat cukup bukti untuk menolak itu kan berarti jelas salah. Nah, jadi kalau kita tolak itu jelas salah. Tapi kalau kita terima belum tentu benar. Karena kan belum cukup bukti untuk membuktikan dia salah. Jadi jawabannya itu yang A ya. Jadi nggak mungkin selalu benar. Benar atau salahnya suatu hipotesis tidak akan pernah diketahui pasti. Nah nih, benar nih. Benar salahnya suatu hipotesis ini nggak bakal kita ketahui pasti. Kecuali kita cek semuanya. Terus yang D ini jelas ya, wilayah kritis adalah wilayah penolakan Hanno. Jadi jawabannya A ya. Ini kalian komprehnya tanggal berapa nih? Udah ada jadwal belum? Kompreh. Ada yang tahu? Tanggal 5 ya? Wow, cepet juga ya. Gak nyangka. Oke. Bismillah lah ya, semoga ini masih memuaskan. Nanti kalau ada nanya-nanya, apalagi masa satmat, boleh ke kakak. Soalnya kakak, di antara tiga itu yang paling kuat tuh di satmat doang sebenarnya. Antara MPC sama Metsat. Paling lemahnya di MPC malah. Oke, kita next ya. Jadi nomor 24 sudah, 25 sudah, 26 pendugaan selang pendugaan selang nomor 25B ya. Nah, kalau dikunci dia B, tapi kalau misalkan kita ini tinjau dari kata-katanya itu sebenarnya itu jawabannya A. Menerima sebuah hipotesis statistik selalu berimplikasi bahwa hipotesis tersebut benar. Jadi karena kan kita nggak, karena ini A ini dia berlawanan sama yang C. Kalau B sama C itu dia masih ini. Kalau misalkan C ini dia nggak ini ya nggak bertolak, dia bertolak belakang sama A, tapi dia juga, nah ini nih, kecuali kita menulis populasi. Nah, tapi sebenarnya pengujian itu dilakukan untuk mengetahui populasi itu hipotesis itu salah atau enggak dengan menggunakan sampel yang ada. Cukup nggak buktinya buat membuktikan hipotesis itu salah. Jadi kalau misalkan kita menguji untuk membuktikan hipotesis itu salah, berarti kan kalau kita tolak, otomatis dia terbukti ada buktinya buat bikin itu salah. Tapi kalau misalkan kita apa namanya apa katanya tadi? Kalau misalkan kita terima gagal tolak, nah itu kan masih belum cukup bukti untuk menyebutkan bahwa hipotesis itu salah. Berarti tapi belum tentu hipotesis itu tapi masih belum tentu ya hipotesis itu benar. Kecuali kita cek semua populasinya. Kalau di kuncinya coba kita lihat di bawah ada ya 25. Nah, meskipun sering kali kita asumsikan istilah menolak. Nah, nih kata-katanya nih. Tetapi perlu disadari bahwa penolakan suatu hipotesis berarti menyimpulkan bahwa hipotesis itu salah. Nah, ini benar nih. Benar sama kayak kakak bilang tadi. Benar nih berarti jawabannya A ya, yang salah. Yang B ini benar. Karena tetapi perlu disadari bahwa penolakan suatu hipotesis menyimpulkan bahwa hipotesis itu salah. Berarti kalau kita tolak, berarti itu jelas salah kan ya.
Sedangkan penerimaan suatu hipotesis semata-mata mengaplikasikan akibat tidak cukup bukti untuk mempercayai sebaliknya atau menolaknya. Nah ini nih, jadi kalau misalkan kita terima suatu hipotesis, itu belum tentu tuh kita menganggap itu benar, karena kita belum cukup bukti aja nih buat buktiin kalau dia salah. Nah itu ya. Jadi jawabannya A tetap ya, ini bukan B, harusnya A. Karena kata-katanya di sini yang B ini benar, sesuai dengan perkataannya Walpole. Tipofidia, ya. Nah itu ya. Jadi 25 itu jawabannya tadi tetap yang A ya. Oke, ini 26 tadi, 26 belum ya. Pendugaan selang parameter dan populasi dependen mengasumsikan kenormalan untuk, nah kalau dependen, itu kan yang kita distribusikan sebagai normal, itu adalah perbedaannya kan ya. Nah kalau kita, jadi perbedaan acak dari kedua populasi. Jadi jawabannya 26 itu harusnya B kan ya. Kalau misalkan kita, oh enggak cuma perbedaan acaknya deh. Kalau kita pikir-pikir harusnya juga ini nih. Karena kan selisih dari dua perubahan acak itu kan juga masuk ke normal kan nanti. Nah, jadi perubahan acaknya yang pertama distribusinya normal, perubahan acak keduanya distribusinya normal juga. Nah, nanti selisihnya itu akan mengikuti distribusi normal. Jadi yang dia harus bersama-sama berasal dari distribusi normal ya. Karena kalau misalkan salah satu aja nggak normal itu nggak bakal normal biasanya. Jadi jawabannya yang D ya, perubahan acak dari kedua populasi. Terus nomor 27, untuk menguji kesalahan tipe 2 dapat untuk menguji kesalahan tipe 2 dapat digunakan. Nah, uji kesalahan tipe 2. Nah, ini agak-agak susah nih ya. Sebenarnya ini materinya bukan materi. Nah, jadi nanti uji hipotesis nol pada statistik komposit ya kalau nggak salah ini kakak nggak. Ini sebenarnya kakak nggak tahu materinya juga. Ini kenapa jadi ada statistik komposit sama statistik tunggal? Dia ada statistik tunggal, ada statistik komposit gitu. Ada yang tahu nggak pengertian statistik tunggal sama statistik komposit itu apa? Statistik tunggal dan komposit ya. Nah, kalau kita cari pun komposit statistik pun tetap ini ya, tetap masuknya malah ke ini, ke apa? Indeks. Nah, ini mungkin ada yang tahu, mungkin dapat dikasih dosen siapa yang ada kata-kata statistik komposit ini. Soalnya dulu kakak juga agak bingung. Cuman pas kakak baca dari ini apa sih namanya? Dulu kan ada dikumpulin kan ya soal-soal tahun-tahun sebelum-sebelumnya di modul 60 tuh pas yang di U2. Nah, itu ada nih kata ada soal ini muncul nih. Dan jawabannya itu hipotesis nol pada statistik komposit. Ada yang tahu nggak istilah statistik komposit itu apa? Untuk menguji kesalahan tipe 2 itu kan beta kan ya. Beta itu peluang. Nah, kalau hipotesis komposit ya benar kan ya. Kalau hipotesis tunggal sama komposit emang ada di materi di materi sat. Tapi kalau statistik komposit ini apa ya? Komposit statistik, komposit variabel. Nah, ini kayaknya nggak tahu nih kalau misalkan tipe 2 tuh kan buat uji kesalahan. Tipe 2 tuh kan beta kan. Kita mau uji dia. Terus cara menguji kesalahan tipe 2 berarti cara menguji. Nah, ini kakak agak kurang tahu juga sih ya untuk yang nomor 27 ini. Cuman dari sejarah-sejarah dulu, kita ikutnya yang ini aja nih, yang C ini. Jadi kita yang uji itu hipotesis nolnya, nah tapi pada statistiknya itu yang komposit.
bukan statistik uji. Kalau statistik uji ini kan buat menguji seperti biasa kan ya, tapi untuk yang kesalahan tipe 2 ini untuk yang komposit ini nih. Udah kelihatan? Oke, udah ya udah. Nah, distribusi sampling dari statistik proporsi mempunyai ragam. Nah, kalau ini kita bisa hitung dari ini ya. Kalau ingat ya, kalau statistik proporsi itu kan dia kan X per N kan ya. Nah, X-nya distribusi normal. Normal di mana mu-nya jadi NP, terus variansinya NPQ ya. Nah, di mana berarti di sini kalau kita bagi N, berarti nanti mu-nya jadi apa? Mu X per N, itu kan P, itu kan X per N. Berarti mu P-nya itu sama dengan P dibagi N kan ya. NP dibagi N, jadi P. Nah, kalau variansnya, varians P itu sama dengan NPQ. Oh ya, kalau kalian ingat ya, varians X per N kan ya. Nah, varians kalau ada konstanta kan tinggal dikuadratin kan ya. Jadi 1/n kuadrat varians X. Nah, jadi 1/n kuadratnya berarti 1/n kuadrat dikalikan dengan NPQ. Nah, coret sama N-nya, jadi dapatnya PQ per N. Nah, ragamnya adalah PQ per N. Yang ditanya ragamnya ya, bukan standar deviasi, jadi jawabannya D. Nomor 28. Oke, ada yang ditanyakan untuk 28? Clear? Ini kalian bisa hafalin, atau mungkin kalian turunin kayak punya kakaknya, diturunin. Ini bisa juga. Oke, kalau nggak ada yang nanya kita clear ya. Berarti ini udah pada bisa untuk nomor 27. Untuk nomor 28, nomor 29 nih sekarang. Dalam pengujian hipotesis terdapat dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan jenis pertama dan kesalahan jenis kedua. Kesalahan jenis kedua terjadi, ini soalnya sama kayak yang tadi ya. Kesalahan jenis kedua itu kita gagal tolak H0, given H0-nya salah. Jadi terima H0, tapi H1-nya salah. Salah. Ini H1 ya kata-katanya. Nah, ini hati-hati nih. Di sini kata-katanya H1 tuh. Terima H0 tetapi H1 salah. Ini salah nih. Berarti H0-nya benar nih. Terima H0 dan H0-nya benar. Berarti kan bukan kesalahan tuh. Yang B, terima H0 tetapi H1 benar. Terima H0 dan H1-nya salah. Nah, berarti jawabannya yang B ini ya. 29 B. Nah, yang atas itu given H0-nya itu kesalahan itu yang atas itu terima H0 tetapi H1 salah, itu adalah 1 min alfa. Kalau yang C tolak H0 tetapi H1-nya salah, berarti H0-nya benar kan ya. Itu nah itu alfa. Tolak H0 pada H0-nya benar, berarti itu alfa kan ya. Terus yang terakhir yang D tolak H0 tetapi H1 benar. Nah, kalau ini adalah tolak H0, H0 itu kan berarti ini ya. Tolak H0 tetapi H1 benar. H0 tolak H0 berarti oh ya yang C itu tolak H0 H1-nya. Tolak H0 H0-nya benar. Itu alfa. Tolak H0 H0-nya salah. Nah, berarti yang D ini tolak H0 H0 salah berarti adalah beta ya. Jadi jawabannya yang B. Nomor 30, ukuran akurasi salah proporsi pengangguran terdidik untuk laki-laki memerlukan proporsi pengangguran terdidik. Nah, berarti kan proporsi kan ya. Akurasi selang untuk akurasi selang untuk
Akurasi selang itu kan kita pakainya maksudnya ini ya, proporsi. Nah, jadi untuk memperkuat akurasi maksudnya, aku kira menguji akurasi tadi. Nah, jadi untuk memperkuat akurasi, ini kita pakai koefisien kontinuitas. Nah, jadi kalau misalkan n-nya diketahui, maka kita bisa pakai n-1 per n per n-1 ya, sorry. n-n per n-1. Nah, jadi itu untuk memperkuat ininya ya, pada sampel yang kecil. Jadi untuk memperkuat akurasi, bisa kita pakai itu. Kalau kontingensi kan untuk menguji kalau kontingensi kan, sorry deng, itu koefisien populasi terbatas ya. Sorry, aku malas ngantuk. Jadi kontinuitas ini dipakai untuk dari proporsi ke kan kalau proporsi ini kan binomial kan ya. Nah, proporsi ini binomial. X-nya berdistribusi binomial. N, P kan ya. Nah, terus kita mau ukur selangnya nih. Nah, selang itu kan kontinu. Kalau kita mau bikin selang itu kan kita nanti kita dekati pakai distribusi normal. Nah, normalnya normal apa? Normalnya normal NP. Normalnya normal P ya tadi ya, bukan NP lagi. Normal P, N, bukan nih. Iya, N PQ per N ya, sorry. Nah, PQ per N. Nah, jadi normal P, PQ per N. Nah, untuk mendekati binomial ke normal, kita harus pakai koefisien kontinuitas Yates. Jadi, Yates correction continuity coefficient ya. Jadi, koefisien koreksi kontinuitas dari Yates. Nah, itu yang dipakai buat meningkatkan akurasi selang proporsinya. Jadi nggak serta-merta straightforward gitu. Jadi kalau misalkan tanpa kita koreksi, biasanya dibentuk koefisiennya kan gini kan ya. Kita kan gini nih harusnya. Nah, kalau dia nggak ini kan nanti titiknya pas di sini nih. Ini apa nih maksudnya? Nah, tapi kalau kita koreksi, kita bisa pas ke titiknya ini. Jadi titiknya ini nih yang dikenain. Nah, itu ya untuk binomial ke normal. Terus 31, jika pengujian parameter one tail test memutuskan signifikan, maka two tail testnya itu pasti signifikan juga. Bentar. Kalau one tail signifikan, two tailnya belum tentu ya. Nomor 31. Oke, clear ya. Nah, jadi gini, 31 tuh perlu kita gambar, tapi cepet-cepet nanti gambarnya. Dia kan gini nih. Nah, kalau one tail itu kan biasanya satu arah doang, otomatis peluangnya lebih besar. Nah, tapi pas kita uji two tail, itu kan peluangnya dibagi dua tuh. Nah, jadi ada di sini ya, atau di sini. Nah, jadi bagi dua, jadi kayak gini, otomatis dia mengecilkan ya, menjauhi dari titik pusatnya ini. Dia makin jauh, nah karena makin jauh, ada kemungkinan ya awalnya dia titiknya di sini nih. Kita ganti warna coklat deh. Nah, dia titiknya di sini nih. Pas kita uji pakai uji one tail, dia signifikan. Tapi pas kita uji pakai uji two tail, dia nggak signifikan. Nah, otomatisnya nggak tentu kan ya. Jadi yang A sama B ini udah jelas salah. Nah, terus antara C sama D aja nih lagi nih, yang benar atau salah. Yang C-nya uji two tail, taraf ujinya adalah sebesar alpha per 2. Yang D, taraf uji two tail sebesar p-value. Nah, p-value itu kan statistik uji kita sendiri, bukan dari taraf ujinya. Berarti p-value ini salah. Jadi jawabannya yang C ya. Jadi total testnya itu alpha per 2. Jadi tinggal yang ini sama ini. Makanya dibagi dua karena ikutin yang peluangnya di sini nih. Oke. Nomor 31 ada yang ditanyakan? Atau mungkin 30 mau ditanyain? Ya ada. Kalau nggak ada kita next ya. Nah, nomor 32. Dalam pendugaan selang parameter, pernyataan peluang sebesar 1 min alfa diartikan sebagai 1 min alfa itu kan berarti nggak salah kan ya. Nah, jadi yang pilihan pertamanya, pilihan A-nya ujian signifikan pada taraf uji alfa.
Belum tentu kan ya, nomor 32 ini. Terus pengujian tidak signifikan pada taraf uji 1 min alfa. Nah ini juga belum bisa ditentukan kan ya, karena kan kita nggak punya statistik ujinya, jadi ini masih belum bisa disimpulkan. Terus nomor C, pernyataan nilai parameter yang dihipotesiskan pada H0. Pernyataan nilai parameter yang dihipotesiskan pada H0. Nah, hipotesiskan pada H0 itu kan kita pakai alfa ya. Nah, berarti kalau yang ada H1, ini pakai 1 min alfa. Nah, jadi jawabannya D ya. Pernyataannya parameter yang dihipotesiskan pada H0 itu kita pakainya alfa. Tapi kalau pernyataan nilai parameter yang dihipotesiskan pada H1, kita pakainya 1 min alfa. Karena kan kalau H0 itu kan H0, kalau alfa itu kan H0 benar kan ya givennya. Oke, ini semuanya kata-katanya nggak familiar ya di kita ya. Atau mungkin ini soalnya udah lama banget dibikinnya, jadi sekarang dosen sekarang udah nggak ada yang pakai kata-kata kayak gini lagi ya. Nilai parameter pernyataannya parameter yang dihipotesiskan pada H0. Di kelas nggak pernah sih masih dengar kata-kata pernyataan parameter yang dihipotesiskan pada H0. Tapi dari kalau kita tinjau H0 itu, dia kan given H0 benar kan ya. Given H0 benar kalau alpha itu. Oke, jadi ya. Kita lanjutin aja deh ya, kan nomor 33. Pernyataan yang benar tentang error atau kesalahan yang terjadi dalam pengujian hipotesis adalah, nah ini sama kayak tadi ya yang kakak bikin di itu, yang kemarin juga soal ini pas lagi ujian. Jadi alfa adalah peluang gagal tolak Hano padahal Hano salah. Ini salah, jadi alfa itu kan peluang tolak Hano padahal Hano benar. Terus jika beta turun, oh ya ini jawabannya harusnya ini beta nih ya, A itu bukan alfa. Jadi harusnya beta adalah peluang gagal tolak Hano padahal Hano-nya salah. Terus yang B, beta turun jika sampel bertambah. Nah ini benar ya, untuk mengurangi tingkat kesalahan kita bisa perbanyak sampelnya. Beta turun jika alfa turun. Nah ini salah. Kalau misalkan betanya turun, harusnya alfanya malah naik. Atau jika alfanya naik, betanya bakal turun. Atau jika alfanya turun, betanya bakal naik. Nah, kemudian beta naik jika perbedaan yang hipotesiskan dan yang sebenarnya makin besar. Jadi, tapi kalau misalkan kita perbedaannya makin besar, ini harusnya betanya turun ya. Jadi dia salah nih yang D. Harga beras saat ini 11.500. Jika diprediksi, harga beras akan mengalami kenaikan ketika harga BBM naik. Untuk menguji hal tersebut, diambil 25 sampel. Dari 25 sampel tersebut diperoleh rata-rata 12.500. Hipotesis penelitian tersebut adalah naik harga itu akan naik atau enggak, itu kita harus dari yang harga awalnya, bukan harga dari data. Jadi H0-nya itu adalah berat saat ininya itu 11.500 melawan H1, dia lebih besar dari 11 yang C, 34A. Kita lanjut ya, ini masalah hipotesis biasa lah ya. Ini 35, dalam pengujian hipotesis terdapat dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Pernyataan yang mengenai kesalahan tipe 2 ini sama ngambil salah, karena kan salah kan ya. Yaitu kita menolak nol, atau kita menolak keputusan yang salah ya. Antara B atau D berarti. Nah, menolak H0 yang benar. Nah, ini kalau tolak H0 itu kan alfa atau kesalahan tipe 1. Nah, kesalahan tipe 2 kita menolak H1 yang benar, atau kita yang salah. Nah, jadi jawabannya D ya. Jika disimpulkan, nah ini nih, kalau ini kan ini uji ya, perbedaan proporsi antara wanita yang bekerja di sektor pertanian dan pertanian. Berarti kita
Nah, jadi satuan itu tidak bergantung. Kalau satunya wanita yang bekerja dengan antara wanita yang bekerja proporsi yang signifikan. Oh, ini cuma ya. Tapi ini uji Z biasa ini. Jadi yang A ini nggak bisa, ini ya, kita lihat independensinya. Jadi dia nggak bisa kita tentukan independen atau independen. Jadi pernyataan yang C, pernyataan ruang apa menunjukkan tidak adanya perbedaan proporsi wanita yang bekerja di statistik ujinya dulu. Perbedaannya signifikan, berarti kan ada perbedaan kan? Berarti jawabannya yang dia kemungkinan besar ini. Dari kata-katanya ini sebenarnya aneh kata-katanya, cuman dari yang semua yang ada ini yang paling benar tuh putus-putus ya. Serius putus-putus. Dari nomor berapa nih putus-putus? Tapi kalian bisa dengar gak? Ngomong apa? Sekarang masih putus-putus. Udah enggak ya, alhamdulillah. Oke, makasih ya. Kita lanjut ke nomor 37 ya. Estimasi interval dengan residu varians. Nah, residu varians itu ingat ya, sigma 1 sama sigma 2-nya itu sejajar sama S1 sama S2-nya. Jadi nggak ada yang dibalik. Nah, gimana? Kalau misalkan F alpha V1, V2, V1-nya itu di sebelah kanan dulu. Jadi yang di sebelah kanan itu yang di atas, sebelah kiri itu di bawah. Jadi seper V. Nah, ini kita bisa kayak gini nih. Jadi kita seperin antara ini. Nah, jadi nanti ini kita kalian sama ini, jadi hasilnya 1. Nah, jadi jawabannya ini ya. Bentar. V2, V1 ini kalau dikunci kalian apa jawabannya nih? Ini harusnya tergantung definisi F-nya dulu ya. Tapi kalau kita lihat dari buku-buku kan definisi F itu kan kayak gini kan ya. Nah, yang di sebelah sini F alfa per 2 V1, V2 kan ya. Nah, di sini nih ini. Berarti yang di sebelah kanan atas itu harusnya, nah ini harusnya jawabannya D ya. Karena di atas ini kan V1, V2. Nah gitu ya harusnya. Jawabannya harusnya D tuh. Kalau dikunci apa jawabannya? Ada yang bisa ngasih tahu? Biar kita nggak pindah ininya nih. Takutnya nanti bingung, pusing kalau misalkan dipindah-pindah ke bawah. C ya. Oke, kita coba buka di bukunya siapa ya? Di bukunya Bain mungkin ya. Ambilin. Terus harusnya kalau dari logika dia ambilnya itu ya. Yang satunya itu seper karena kalau dia dibalik itu bakal jadi ini ya. F test ya. Test for apa nih? Uji untuk 2 sampai untuk varians. Ada nggak sih di buku ini? Halaman 400-an itu. Ya, ini V1 P2 harusnya nih. V1, P2 F-nya F alpha. F alpha V1 P2. Kalau misalkan ujinya satu arah. Ke arah kanan dia pakai alpha 12, tapi kalau ujinya ke arah kiri pakai alpha V2 V1. Tapi itu di atas kedua-duanya. Atau mungkin ada yang mau buka PPT.
Sebentar ya, kakak coba bukain PPT-nya. PPT punya dosen. Bentar ya. Tingkat 2. Bentar ya, uji satu populasi ya. Sorry ya, kakak udah mengantuk jadi kayak gini. Agak blank dikit-dikit. Oke. Di PPT Bu Ekaria ya. Ini ada residual variance, ini dia pakainya ini ya. Nah, ini pakai yang 1 min alpha per 2. Oke, ini rapi ya ini F1-nya. Ini benar-benar. Terus F 1 min alpha per 2-nya pindah, iya benar. Terus karena ini nggak bisa dicari langsung ya, jadi pakai alpha per 2, P2, P1. Berarti jawabannya ini ya. Oh ya, berarti benar yang C ya. Oke. Kalau misalkan kita lihat, oh ya tadi ya, harusnya kita turunin dulu. Berarti tadi cara nuruninnya itu, nah cara gampang ingatnya gini aja nih. Kalian jangan ingat yang ini langsung, tapi kalian ingat yang ini. S1 kuadrat per S2 kuadrat. Nah, dikalikan 1 per F alpha per 2, V1 sama V2. Nah, kalian ingatnya yang V1 sama V2 dulu. Kurang dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Kurang dari S1 kuadrat per S2 kuadrat. Nah, dikalikan 1 per, nah ini nih F-nya, alpha per 2-nya jadi 1 min alpha per 2. 1 min alpha per 2 dari V1, V2. Nah, ingatnya gini dulu ya, kalau bisa. Jadi yang sini alpha per 2 dulu, baru 1 min alpha per 2. Nah, karena kita bisa estimasiin, karena F1 min alpha per 2, ini kita bisa satu perin, tapi kita harus tukar ininya, V-nya. Jadi nanti dapatnya S1 kuadrat per S2 kuadrat, dikalikan F alpha per 2. Nah, tapi ininya dibalik. V2, V1. Kalau kita mau balik distribusinya. Mau kita tukar tuh. Jadi dia seperti itu bisa kita cari dengan ini. Jadi jawabannya yang C ya. Nah, ini agak ribet nih nanti. Hati-hati antara alfa sama P-nya itu diperhatikan. Kalian bisa hafalin tok kayak gini, atau kalau misalkan kalian susah ngapalin ya, kalian kayak gini aja nih. Intinya seper F-nya itu harus diginiin. Seper F-nya, jadi V1 sama V2-nya itu tetap sama V1 V2, tapi yang sini alfa, yang sini 1 min alfa. Atau kalau kalian males banget lagi ngafalinnya, kalian harus ingat ini aja nih. Paling awalnya banget F alpha per 2, F1 min alpha per 2 V1, V2 itu kurang dari, ini kakak pakai ini aja kali ya. Mana? Kalau kita turunin dari awal kan enak kan ya kalau lupa. Dan dari awal dulu kita turunin. Jadi F alpha per 2, 1 min alpha per 2 V1, V2 ini kurang dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat S2 kuadrat per S1 kuadrat kurang dari F alpha per 2 V1, V2. Nah, gini ya. Jadi nanti kalian pindah dulu S1-nya. Jadi nanti di sini ini dikali 1
S1 kuadrat per S2 kuadrat F1 min alfa per 2 Ntar ini, nah kakaknya agak lupa atasnya juga tadi tuh. F-nya itu kan, oh iya F-nya kebalik, bukan ini. Nah, kita klik dulu ya. Jadi F-nya itu ini ya, ingatnya. Jadi F1 min alfa per 2, V1, V2 kurang dari F, kurang dari F1 min alfa per 2, sorry, F alfa per 2 doang ini ya. F alfa per 2, V1, V2. Nah ini nih bentuknya, ini yang dihafal dulu. Buat otak-atiknya nanti gampang ya. Nah, karena ini semuanya bilangan positif, kalau kita seperkan, tandanya pasti kebalik. Nah, jadi kita balik nih, kita seperin. Nah, pas kita seperin, ini akan berubah tanda. Kita seperkan, berubah tanda, kita seperkan jadi berubah tanda. Nah, jadi 1 per, atau kita balik aja nih, jadi yang ini paling depan. Jadi 1 per F alfa per 2, V1, V2, itu kurang dari F, kurang dari 1 per F1 min alfa per 2, V1, V2. Atau ini seper F ya. Nah, seper F itu apa? Seper F adalah sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat S2 kuadrat per S1 kuadrat dikurang dia lebih dari 1 per F alfa per 2 V1 V2 kurang dari 1 per F1 min alfa per 2 V1 V2. Jadi kita pindah ruas aja nih yang bagian sini. Mana erasernya. Nah, jadi yang S2 per S1-nya itu kita pindah. Kalau kita pindah ruas, jadi di sini jadi S1 per S2, di sini juga jadi S1 per S2, kuadrat-kuadrat ya. Nah, jadi ini nih cara gampang ininya. Nah, terus karena ada di sini 1 min alfa, kita kan tabel F itu kan biasanya kan kayak gini kan ya. Nah, ini F alfa nih, bukan F1 min alfa. Jadi alfa per 2-nya itu yang ini yang kita tinjau. Karena ini nggak bisa kita lihat dari tabelnya, maka kita balik dia. Jadi kita estimasi dengan F alfa per 2 kalikan V2 V1. Ini masih kelihatan nggak? Share screen-nya. Nah, dikaliin. Nggak bisa digedein ya. Nah, bisa ya. Nah, dikaliin. Nah, ini kita balik nih. Karena kan F itu kan dia bakal berkebalikan kalau ininya kita tukar. Jadi F alfa V2, V1. Nah, ini nih yang harus diapain tuh yang ininya nih. Bagian sini sama bagian awalnya ini doang. Dimana yang ini, yang 1 min alfa kurang dari F, kurang dari alfa, F alfa per 2. Karena yang 1 min alfa itu di sebelah sini nih naruhnya. 1 min alfa per 2. Kalau yang ini alfa per 2-nya. Oke, jadi ini karena tabelnya kayak gitu, maka rumusnya jadi kayak gini ya. Ribet juga ya. Oke, yang lain gimana? Udah fine? Jadi ini tergantung dari tabelnya ya. Oke, kalau udah kita next ke soal selanjutnya. Kita clear ya udah. Nah, mungkin nanti PPT-nya bisa disimpan aja juga. Lanjut kita ke nomor 38 nih. Pada pemilihan Gubernur DKI didapat bahwa ada perbedaan rata-rata dukungan terhadap calon Gubernur DKI yang telah dicalonkan sebelumnya di 5 wilayah DKI. Uji yang tepat adalah perbedaan rata-rata dukungan. Nah, kalau dukungan itu kan rata-rata dukungan. Dukungan itu data terukur atau data tercacah tuh. Nah, kalau dukungan itu kan harusnya datanya tercacah kan ya, bukan terukur.
Jadi kalau datanya tercacah, otomatis kita pakai analisisnya itu yang pakai count, bukan nilai langsung. Jadi kalau count itu dia lebih masuk ke uji chi-square. Karena kan kita mau bandingin frekuensinya. Jadi misalkan nih uji perbedaan frekuensi nih sebenarnya, uji beda proporsi atau uji eh, kalau kalian bilang uji apa namanya? Uji kesamaan, uji goodness of fit ya namanya. Nah, jadi ini kesamaan proporsi ini kita bisa pakai uji goodness of fit atau uji chi-square. Jadi nanti kita rata-ratain semua, kita jadiin sebagai expected-nya. Jadi nanti dari frekuensi 1, sini frekuensi 2, frekuensi 3, frekuensi 4, sampai frekuensi 5. Nanti kalian cari rata-ratanya. Nah, terus itu sebagai expected-nya nanti. Kalau frekuensi ini observed-nya. Nah, jadi kalau data frekuensi itu nggak bisa kalian analisis pakai analisis uji T, uji Z, sama uji F. Karena secara teori, dia emang distribusinya bukan itu. Jadi T, Z, sama F itu lebih cocok digunakan untuk data-data yang sifatnya terukur. Kita pakai ukur untuk mengukurnya. Atau data-data yang tersifatnya satuannya bukan cacahan, bukan orang gitu, atau bukan banyaknya. Gitu ya. Terus nomor 39, malah ke ini ya, ke mute ya. Sorry. Jadi tapi maksudnya oke. Nomor 39, invensi di bawah ini membutuhkan asumsi kenormalan adalah kalau kenormalan tuh nah jadi yang pertama rata-rata dua populasi dan ragam tidak diketahui, ini pakai uji normal bisa kan ya. Terus keselang kepercayaan proporsi. Nah, ini kan juga bisa berkaitan dengan uji Z atau uji T. Kalau rata-rata sampel kecil, nah itu juga uji T ya. Terus kalau uji hipotesis proporsi dan sampel kecil, nah ini pakai binomial kan ya, jadi nggak pakai normal. Nah, jadi kita nggak apa-apa, nggak pakai asumsi kenormalan. Jadi yang D ya. Yang membutuhkan ya kata-katanya. Yang membutuhkan. Kalau ini kan tiga ini bisa, tapi belum tentu butuh banget. Belum tentu harus butuh. Tapi kalau yang ini kan yang D ini nggak apa-apa nih, kita nggak pakai asumsi kenormalan. Jadi nomor 39 ini yang harus ada asumsi. Oh, asumsi. Kalau nggak ada asumsi, nggak bisa terpenuhi. Oke, jadi kalau kita ini rata-rata populasi dan ragam tidak diketahui, ini juga butuh sih sebenarnya asumsi kenormalan. Tapi ini kalau rata-rata ini kan nggak apa-apa nih kita analisis pakai ini. Kita analisis pakai uji lain nih. Kalau misalkan rata-rata populasinya dependen kan kita bisa pakai uji yang non parametrik ya. Dua populasi sampai kecil juga bisa pakai non parametrik. Tapi kalau misalkan selang kepercayaan proporsi sama besar. Nah, kalau selang kepercayaan kan kita nggak bisa pakai ini kan ya. Selang kepercayaan kan kita nggak bisa pakai uji distribusi binomial. Otomatis untuk proporsi dan sampel besar ini kan kita pakai selangnya selang Z ya. Jadi kita harus pakai asumsi kenormalan buat ini, buat membuat selangnya ini. Jadi yang B itu kenapa jadi dia perlu asumsi kenormalan? Karena kita kalau mau bikin selang kepercayaan pada proporsi itu kita dekatin dengan ini kan ya kontinu. Nah, makanya kita pakai asumsi kenormalan. Kalau yang A itu kan itu ragam tidak diketahui kan bisa jadi kita pakai uh, distribusi lain kan ya. Misalkan dia ngikutin distribusi chi-square, nanti kita bisa analisis pakai distribusi chi-square dengan parameter-parameternya gitu. Kalau yang C ini 20 sampel kecilnya kan bisa pakai non parametrik, nggak perlu asumsi kenormalan. Jadi yang terakhir itu juga jelas nggak perlu asumsi kenormalan ya, karena dia menggunakan uji binomial. Oke, itu ya. Makin susah ya, makin ke bawah ya. Keputusan tidak menolak nol pada letak uji alfa memberi arti. Nah, tidak menolak nol. Berarti parameternya berada dalam wilayah selang kepercayaan. Nah, kalau dia berada dalam selang kepercayaan, berarti
Dia dalam kerangka kepercayaan 1 min alfa. Jadi yang A ini salah ya. Parameter yang diuji tidak berada dalam serang 1 min alfa. Terus yang B, nilai mutlak statistik uji lebih kecil daripada statistik tabel. Nah, ini belum tentu ya. Tergantung dia positif atau negatif gitu. Tergantung dia parameter mutlak statistik uji. Tidak menekan nilai mutlak statistik uji lebih kecil dari statistik tabel. Tabel ini maksudnya pasti positif ya. Kalau ini mungkin sih, karena kan gagal tolak ya. Yang C, parameter yang diuji dalam badan serang kepercayaan 1 min alfa. Nah, ini jelas ya, harusnya yang C ini. Karena di dalam serang kepercayaan. Kalau yang B itu masih membingungkan karena ini kan bisa negatif, bisa positif kan statistik tabelnya. Terus, kecuali kalau misalkan dia pasti positif, nilai mutlak statistik ujinya itu lebih kecil dari statistik tabel. Dengan asumsi ini berada pada distribusi yang sifatnya simetris. Makanya bisa dimutlakin. Tapi kalau nggak simetris, nggak boleh kita mutlakin ya. Jadi yang B itu masih salah tuh. Nah, ini kan ada agak sedikit tricky juga ya dia. Bisa jadi kita jawabnya B gitu. Karena kita asumsikan distribusinya normal atau T atau distribusi lainnya gitu. Yang bentukannya kayak gitu. Nah, jadi jawabannya adalah C ya. Kalau p-value lebih besar itu kan gagal tolak. P-value lebih besar dari tahap ujian ditetapkan. Ujian tidak menolakkan 0. P-value lebih besar dari tahap uji. Nah, ini juga benar sih ya yang D. P-value lebih besar dari tahap uji yang ditetapkan. Itu yang antara C sama D nih harusnya. Tapi kalau misalkan ini biasanya kalau tidak tolak kan berarti dia not in RR. Berarti tidak, dia tidak berada pada rejection region, berarti dia berada pada serang kepercayaan. Nah, kalau lebih dari jarak dekat kesimpulan ke jarak paling dekat antara apa yang diketahui di soal kesimpulan kan yang ini nih sebenarnya yang C. Tapi kalau tidak menolak nol, p-value bisa daripada uji. Nah, ini bisa juga berlaku nih harusnya yang D. Jadi antara C sama D ya. Nomor 40. 41. Statistik uji C-square dapat dilakukan untuk beberapa pengujian kecuali. Nah, C-square itu bisa untuk uji proporsi, uji kesamaan, atau uji untuk mengikuti distribusi tertentu atau goodness of fit itu juga bisa. Atau uji korelasi antara dua data nominal. Jadi di sini untuk proporsi beberapa populasi independen ini bisa pakai uji C-square. Uji kenormalan bisa. Nah, uji independensi juga bisa. Nah, nggak bisa dia uji rata-rata. Kalau rata-rata itu kan datanya terukur, bukan data yang tercacah ya. Kalau data tercacah itu baru pakai C-square. Jadi jawabannya yang D. Terus part 2, asumsi yang harus terpenuhi. Asumsi yang harus terpenuhi saat menggunakan analisis seragam atau ANOVA adalah, nah ini mirip-mirip soal yang kakak bikin tadi juga ya. Sampel independen, varian sama populasinya normal. Nah ini nih ada dua nih variansnya. Varians populasi sama varian sampel. Nah ya, kalau pada ANOVA kita asumsikan yang kita asumsikan sama itu adalah varians populasinya, bukan varian sampelnya. Kalau varian sampel kan itu nggak bisa kita asumsikan, itu kan jelas kan ya dari sampel. Apakah dia sama atau beda. Tapi kita nggak tahu kan ya populasinya sama atau beda. Jadi jawabannya yang C. Jadi itu bukan asumsi pada ANOVA. Terus yang 43, tentukan jumlah sampel minimum jika diketahui alfanya 95 dan margin of error-nya 2%. Nah, ini sama kayak kemarin ya, terus kita bikin, ini kita pakai rumus yang bawahnya ada kuadrat-kuadratnya itu tuh. Kalau ini berarti kan margin of error itu N itu sama dengan sorry, kita pakai E-nya dulu ya. Kakak aku ini gimana? Mana sih clear. Nah, nih. Nah, jadi kan rumus E itu kan adalah Z alfa per 2 dikalikan sigma per akar N kan ya. Nah, ini dari ini. Intinya kalau ini kan sama dengan X bar plus minus Z alfa per 2 dikalikan sigma per akar N kan ya.
Nah, ini nih, ini adalah si E. Nah, E itu adalah itu. Jadi kalau kita balik rumusnya, kita mau nyari N-nya, N sama dengan Z alfa per 2 dikalikan sigma per, nah E-nya kita taruh di bawah, karena ini akar N, maka kalau kita pindahkan ke sini akar N-an ya. Atau kalau misalkan kita mau ganti dia jadi N aja, ini semuanya kita kuadratin. Ini kuadratin, kuadratin, juga kuadratin. Nah, di sini katanya margin of error-nya 2. Alfanya 95%. Nah, di sini Z alfa per 2. Berarti kan tinggal Z 95% alfa per 2-nya 1,96 ya. Dikalikan sigmanya. Nah, ini sigmanya nggak tahu. Sigma kuadrat dibagi E kuadrat, berarti 4. Jadi jawabannya di sini yang 2%, sorry, 2% ya. Berarti 0,02. 0,02 dikalikan dikuadratin jadi 0,0004. Nah, jadi jawabannya yang A ya, 43. Hati-hati tuh, dimain-mainin 2% ternyata. Oke, ada yang ditanyakan untuk nomor 43? Nggak ada? Kalau nggak ada, lihat ya. Clear all drawing. Nah, terakhir nih, saat ini bawang merah harganya 85.000. 85.000. Diperkirakan akan mengalami penurunan. Untuk modal tersebut diambil 36 sampel. Nah, tadi uji sampel rata-ratanya menjadi 8.250. Nah, pengujian hipotesis yang tepat adalah, nah karena kita mengklaim akan mengalami penurunan, berarti kan kita H0-nya H1-nya. Nah, kalau penurunan kan berarti H1 kan yang dia masuknya. Karena dia berubah. Nggak, tapi nggak kena lagi. Nah, jadi mu 2-nya itu kurang dari mu 1. Atau kalau kita lihat, kita tinjau, dia nanti mu-nya akan kurang dari 8.500. Hasil nolnya adalah sama dengan mu-nya sama dengan 8.500. Jadi tinggal yang ini ya, yang A. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Gak ada? Kalau nggak ada, kakak stop share dulu ya. Kakak ambil soal dari lain. Ini mungkin soal-soal ini ya. Mana ya? TSM pun. Oke. Nah, ini dia nanya nih berkaitan dengan soal nomor 27. Kalau kesalahan tipe 1, gimana Kak? Nah, kalau kesalahan tipe 1 itu kan kita, tadi soal nomor 27 itu yang mana ya? Yang tadi nggak bisa dijawab ya. Berarti uji hipotesis 0 pada statistik uji harusnya tuh. Jadi yang kita ujinya itu kan pasti hipotesis 0. Nah, tapi antara uji sama komposit doang tuh. Situ kan ada uji, ada komposit. Setahu kakak A sih kalau misalkan ini. Jadi uji hipotesis 0 itu udah wajib tuh, karena kita kan mau uji hipotesis 0-nya. Ada statistik uji. Nah, ini pengertian statistik komposit ini nggak tahu kakak semua. Oke, kita buka ini ya. Ada ini.
Nah ini mungkin ini emang sering keluar juga. Ini kalian mau dibahas kalian nggak yang ini anak-anaknya ini? Atau kalau kita ke medsetnya aja? Ya medsetnya paling dikit ini ya. Nah ini nih, ini sama yang tadi ya. Kalau ini kan kecuali rata-rata tadi ya yang jawabannya D. Ini kemudian ada di bawahnya merupakan pernyataan benar tentang statistik kecuali. Nah ini juga sama kayak tadi, statistik itu dia nggak bisa deterministik ya, jadi jawabannya itu salah. Sama kayak tadi. Nah ini nih, selisih rata-rata dua populasi independen. Ragam untuk distribusi sampling pada sisi rata-rata. Nah kalau selisih, itu kan dia tetap sama, pakai sigma, tapi jangan dikurangin. Nah kalau ragam itu dia nggak pakai akar, jadi yang benar adalah yang D. Jadi jawabannya D terus ya D tadi. Ada yang tanya kan nggak untuk 3 soal ini tadi? Jadi kan 12 sama 13 itu kan udah sama kan ya jelas sama soal yang sebelumnya. 14 ini yang baru nih. Kalau ragam itu dia nggak mungkin dikurang. Kalau dikurang pasti nanti ada kemungkinan ini lebih besar daripada ini. Kalau ini lebih besar kan nanti ragamnya negatif ya. Nah itu nggak mungkin terjadi di ragam. Jadi dia positif terus. Nah ini sama kayak tadi juga. Koefisien kontingensi, Spearman, produk momen, sama determinasi. Jadi yang benar itu kan tadi yang Spearman itu ordinal ya. Kalau kontingensi nominal, produk momen itu minimal interval. Kalau determinasi untuk kontribusi dari suatu variabel, suatu atau beberapa variabel yang sifatnya variabel prediktor terhadap variabel responsnya atau variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, sisanya regresi-regresian doang ya. Nah, ini nih regresi semua nih. Nah, ini ada nih. Jenis ukuran dispersi yang dapat digunakan untuk melihat keragaman variabel-variabel memiliki satuan pengukuran yang berbeda adalah mungkin keluar. Jadi jawaban ini adalah coefficient of variation. Nah, kenapa jadi dia bisa kita pakai buat untuk satuan yang berbeda? Karena ini variabel coefficient of variation ini adalah dia mengukur dari S dibagi dengan satuan dari variabel itu sendiri atau X-nya itu sendiri. Makanya kita bisa kita bandingkan. Jadi antara pengukuran berbeda itu kita bandingkan juga tetap dapat. Jadi SX dibagi X, SY dibagi Y. Nanti kita bisa bandingkan nanti yang lebih beragam.